Banyak orang yang bilang gini, ada yang pasrah dengan hasil gitu. Ya udahlah, saya nerima segini alhamdulillah, seolah-olah dia menjadi orang yang bersyukur. Padahal kalau dicek di teknisnya, kenapa judulnya menembus batas? Kenapa? Karena disitulah bahwa batasan-batasan itu tidak akan ada ketika kita. Cocok banget buat teman-teman yang pengen beli buku ini. Enggak deh, ini bakal dikasih gratis. Ada 2 buku untuk kalian, 3 bahkan untuk kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Humandra Official. Seperti biasa, hari ini Umarara pengen sharing sesuatu yang bermanfaat untuk kalian semua. Sebelum nonton, jangan lupa subscribe dulu ya. Yuk klik tombol merah di bawah ini supaya Umarara semakin bersemangat membuat karya-karya terbaik untuk teman-teman semua. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, hari ini kita mau sharing nih. Waktu itu kan kita pernah bilang kita bertemu, salah satunya ikhtiar lewat komunitas-komunitas. Kita pernah datang ke komunitas-komunitas dan belajar di situ, belajar ada ilmu parenting, ada tentang ibadah gitu kan, dan lain-lainnya gitu. Dan kalau kalian percaya, jodoh itu memang sesuai dengan frekuensi dan satu circle lah, dimana kalian itu bergaul, dimana kalian itu menimba ilmu lah gitu. Jadi kalau misalnya katanya jodoh itu nggak akan jauh dari tempat dimana kalian, apa namanya tuh, tempat kita berdiri, bukan berdiri, kita seringnya di mana sih? Kalau misalnya maaf ya, kalau misalnya kita seringnya di klub, mungkin nanti dapat jodohnya orang klub gitu. Kalau kita seringnya di masjid, ya mungkin dapatnya orangnya yang sering ke masjid. Ya begitu, makanya kalau kita pengen jodoh yang baik atau yang sedang belajar baik ya, kan kita pun termasuk orang yang sedang belajar baik, bukan orang baik, karena namanya belajar baik mah seumur hidup. Nah, saat itu kita sedang sama-sama belajar baik dan akhirnya alhamdulillah Allah pertemukan lewat salah satu komunitas yang lain gitu. Dan alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi dengan beberapa orang guru yang kita bilang guru kita gitu, yang alhamdulillah qadarullah bertemu lagi hari ini tanpa sengaja. Yaitu salah satu komunitasnya, waktu itu kita datang di komunitas apa? KMB. Apa namanya KMB itu? Khusyuk meraih berkah. Jadi waktu itu salah satu ikhtiar kita untuk bagaimana sih agar terkabulnya doa-doa kita itu, yaitu dengan salah satunya gimana sih caranya meraih khusyuk, meraih berkah gitu dalam sholat, dalam berdoa gitu. Nah inilah mentor-mentor kami yang alhamdulillah Allah pertemukan lagi hari ini dengan komplit gitu, 3 orang gitu biasanya. Dan ini tidak sengaja, dan biasanya mereka katanya sulit untuk bertemu. Alhamdulillah hari ini dikasih kesempatan oleh Allah untuk bertemu mereka semua. Kita tanya-tanya sedikit tentang buku yang mereka sudah buat. Lanjut. Nah, alhamdulillah kita udah bertemu dengan 3 coach yang waktu itu kita belajar di tempat yang sama, yaitu di komunitas Khusyuk Meraih Berkah gitu. Nah, ini bukunya. Di sini ada Kang Mufti, ada Coach Helmi, dan Coach Edi Sarma. Ini beliau semua alhamdulillah sedang berkumpul hari ini. Tuh, tumen-tumenan. Ya, alhamdulillah nih sekalian mau tanya-tanya tentang buku yang beliau semua dulu tulis. Kutipan-kutipannya aja gitu. Apa sih yang membuat Kang Mufti, Coach Edi, dan Coach Helmi ingin membuat buku ini gitu? Inspirasinya apa dan apa yang membuat teman-teman harus punya buku ini? Boleh dari sini dulu, dari Coach Edi dulu boleh. Salah satu hal yang menginspirasi kita buat nulis buku Menembus Batas ini adalah kebanyakan orang tuh belajar teknis, banyak orang sampai kebanyakan belajar tapi tidak action. Dan pokoknya apapun yang terjadi, intinya pertahankan semangat aja. Modalnya satu semangat, karena semangat itu ibarat gini, kalau bahasa saya semangat itu ibarat baterai handphone. Teman-teman pasti punya smartphone kan? Smartphone Anda itu bisa dipakai buat apapun, buat ngirim WhatsApp, buat jualan, buat ngehasilin omset ratusan juta, buat apapun itu bisa smartphone Anda bisa lakukan. Buat pesan Grab, pesan makanan pun bisa. Tapi kebayang nggak kalau smartphone Anda nggak ada baterainya? Itu nggak ada gunanya. Smartphone harga berapa juga nggak ada baterainya, nggak ada gunanya. Itu sama saja dengan ketika jiwa Anda sudah memiliki semua kemampuan tapi nggak punya semangat. Itu sama aja smartphone nggak ada baterainya.
So, seperti apa, bagaimana mau ngecas baterainya, baca buku Menembus Batas. Linknya ada di bawah ini. Thank you. Siap. Oke, selanjutnya boleh menurut Coach Helmi. Oke, yang menarik dari buku Menembus Batas adalah ini adalah tentang spirit perubahan. Bagaimana kita bertransformasi menjadi pribadi yang lebih unggul sesuai dengan cara-cara yang Allah tunjukkan. Jadi, kalau buat teman-teman yang ingin hidupnya berubah, ingin mendapatkan keberkahan dalam kehidupannya, buku ini adalah menjadi guideline atau petunjuk supaya kita bisa meraih keberkahan, meraih hidup yang terbaik. Itu kenapa teman-teman harus segera memiliki buku Menembus Batas. Oke, selanjutnya kita tanya Kang Mufti. Oke, silakan Kang Mufti. Menurut Kang Mufti, buku ini tuh kenapa sih harus dimiliki oleh banyak orang? Ya intinya gini teman-teman. Jadi kan kalau buku itu kan ada 3 jenis ya. Ada yang buku yang namanya buku konsep, ada buku strategi, ada buku teknis gitu ya. Nah di buku Menembus Batas ini tiga-tiganya ada. Jadi teman-teman bisa tahu tentang konsep bagaimana berubah. Yang kedua di sana ada strategi bagaimana cara berubah. Yang ketiga ada teknis bagaimana cara berubah. Jadi buku Menembus Batas itu lengkap ya. Jadi ada buku konsep, buku strategi, sama buku teknis. Makanya di situ namanya buku kerja ya. Jadi nanti teman-teman bukannya sekedar nulis, tapi tahu fundamentalnya, paham tentang A sampai Z-nya, baru nanti akan dikasih tahu strateginya, baru nanti teknis teman-teman akan ngisi. Ya karena nggak lengkap kalau teman-teman hanya sekadar baca di buku Menembus Batas ini. Jadi perlu diisi satu persatu. Jadi ada tugas, ada latihan. Ya itu membuat akhirnya ketika teman-teman baca buku Menembus Batas bukan hanya sekedar bicara tentang wacana berubah, tapi sudah mulai gimana cara strategi berubah dan juga teknis bagaimana berubah. Seperti itu. Oke, terima kasih. Satu. Oke, Kang Mufti mau tanya nih sebelumnya, apa aja sih yang Kang Mufti tulis di sini? Boleh bocorannya sedikit tentang buku ini? Kalau saya kan memang spesialnya di dunia komunikasi sama potensi ya, dan memang dedicate lah, passion di sana gitu ya. Jadi memang di buku itu memang saya mendedikasikan diri saya untuk menuliskan tentang potensi, karena memang terkait perubahan itu juga terkait sama potensi gitu ya. Apakah nanti setiap orang punya potensi apa enggak dan sebagainya gitulah, ke arah sana. Terus yang kedua bicara tentang bagaimana berubah adalah dengan cara kita bisa menguasai soft skill yang namanya komunikasi. Saya belajar di akademis juga di jurusan S1 komunikasi, dan juga secara praktis saya di bisnis juga. Jadi di buku itu saya juga menuliskan bagaimana caranya teman-teman bisa belajar tentang soft skill yang namanya komunikasi. Jadi itu hal-hal itu yang membuat fokus saya untuk nulis di buku Menembus Batas itu. Kalau saya ke arah sana. Oh iya, makasih Kang Mufti. Nah, jadi buku ini teman-teman cocok banget untuk kalian yang memang masih sulit untuk komunikasi seperti saya. Contohnya, saya juga sedang belajar komunikasi ya. Dan ini adalah salah satu buku yang membuat saya untuk bersemangat gitu, bagaimana untuk bisa menuangkan apa yang ada di kepala gitu kan dengan komunikasi. Jadi cocok banget buat teman-teman yang pengen beli buku ini. Enggak deh, ini bakal dikasih gratis. Ada 2 buku untuk kalian, 3 buku untuk kalian. Untuk subscriber ke 500 akan dapat buku gratis, dan untuk subscriber ke 700 akan dapat buku gratis 1, dan untuk subscriber ke 1000 akan dapat buku lagi gratis. Jadi ada 3 buku gratis dari Kang Mufti, versi Kang Mufti. Ada versi Coach Edi yang terbaru, ada versi Coach Helmi juga yang terbaru. Nantikan ya. Kalau menurut Coach Helmi, mangga apa aja sih yang ada di buku ini? Oke, teman-teman sekalian, apa yang saya tulis di buku Menembus Batas adalah spirit perubahan ya. Dari di awal saya menulis tentang bagaimana 8 roda kehidupan, karena perubahan itu melingkupi dari 8 aspek perubahan tadi ya. Ada mulai dari spiritual, keuangan, keluarga, dan lain-lain ya. Dan kemudian yang lebih penting adalah kenapa judulnya Menembus Batas. Kenapa? Karena disitulah bahwa batasan-batasan itu tidak akan ada ketika kita melibatkan Allah di dalam prosesnya. Jadi sekali lagi kami menulis buku ini adalah agar teman-teman mengalami pengalaman perubahan hidup itu sesuai dengan tuntunan-tuntunan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kita bisa meraih keberkahan. Jadi buku ini lengkap sekali ya, seperti yang Kang Mufti cerita. Bisa bicara teknis, bicara tentang attitude, bahkan nanti di sesi Coach Edi buku ini luar biasa. Bagaimana teman-teman bisa memiliki bisnis yang bisa berkembang pesat melalui pemaparan di buku Menembus Batas ini. Gitu. Oke, terima kasih. Menurut Coach Edi, boleh versi Coach Edi yang ada di buku ini tuh apa aja? Oke.
Oke, jadi di dalam buku Menembus Batas ini melengkapi tadi Kang Mufti dari sisi komunikasi dan sebagainya, Pak Helmi dari sisi jalannya Allah seperti apa, 8 roda kehidupan. Saya melengkapi di sini dari teknis bisnisnya. Banyak orang yang bilang gini, ada yang pasrah dengan hasil gitu. Ya udahlah, saya terima segini, alhamdulillah. Saya terima segini ya juga diterima. Seolah-olah dia menjadi orang yang bersyukur. Padahal kalau dicek di teknisnya apa yang sudah dia lakukan, itu sama saja orang yang mengalah sebelum berperang. Jadi kalah sebelum berperang. Padahal buat Allah ngasih rezeki untuk Anda 100 juta, 50 juta, 20 juta sebulan, bahkan sampai 1 miliar sebulan pun itu sangat mudah. Sebagai contoh gini, mungkin Anda punya anak kandung ya. Coba bayangkan, ketika anak kandung Anda meminta kepada Anda uang 500.000, di rekening Anda atau di dompet Anda ada uang 1 juta, bakal dikasih nggak kira-kira? Bakal dikasih. Kenapa dikasih? Karena Anda sayang dengan anak Anda, ya kan? Tapi bagaimana sayangnya Anda dengan anak Anda itu tidak jauh lebih besar dari sayangnya Allah kepada kita. Sehingga kalau kita minta berapapun kepada Allah, itu di rekening Allah itu unlimited, bahkan alam semesta ini milik beliau gitu, milik Allah gitu. Jadi apapun yang kita minta, ikhtiar langit, ikhtiar buminya kita sempurnakan. Tugas kita adalah tawakal. Jadi jangan dulu kita bilang tawakal sebelum kita menyempurnakan ikhtiar langit dan ikhtiar bumi. Teknisnya ikhtiar langitnya ada di buku Menembus Batas, teknisnya ikhtiar bumi juga ada di situ. So keren banget. Insya Allah, dan itu pun insya Allah sesuai pengalaman dari coach semua kan gitu, yang jadi bukan apa ya, ini juga udah berdasarkan riset gitu ya, berdasarkan riset gitu kan, dan pengalaman gitu kan. Dan ya sih mungkin yang milih perasaan juga alhamdulillah setelah baca buku itu emang bertahap gitu kan. Kalau kita benar-benar melaksanakan apa ya, membaca dan mengikuti isi buku ini tuh memang mengikuti gitu prosesnya gitu. Jadi teman-teman buku ini recommended banget, dan insya Allah harganya nggak akan sesuai apa ya, tidak sesuai dengan ilmunya ya. Insya Allah ilmunya bahkan bisa bisa ditularkan untuk anak cucu kita nanti gitu, seumur hidup. Oke teman-teman sekalian, buku Menembus Batas ini kami buat sebagai satu cara bagaimana agar kita merasakan perubahan atau mengalami perubahan dalam kehidupan sesuai dengan cara-cara yang Allah tunjukkan. Jadi bagi teman-teman yang ingin hidupnya berubah, ingin mendapatkan keberkahan, maka buku Menembus Batas ini adalah menjadi solusi terbaik buat teman-teman semua. Ya, pastikan segera memiliki buku Menembus Batas. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube ini. Terima kasih, jangan lupa juga subscribe, like, dan komen untuk channel-channel para coach ini, nanti ada di bawah sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua coach. Dadah. Diikat nggak? Atau dimasukin aja? Nggak gini. Pastikan segera hubungi. Entenya tadi kayak gitu. Order. Mau jualan lo ya? Pasti ini kayak gitu ya. Jualan. Jadi andai. Cocok banget untuk kalian yang memang masih sulit untuk komunikasi seperti saya. Contohnya, saya juga sedang belajar komunikasi ya. Katanya nggak bisa komunikasi, tapi ngomongnya Masa? Bohong. keren loh. Ini tuh, aduh dipaksa kan. Keturunan Kang Mufti.